orang itu kalau bahas takdir tapi hatinya jelek, hatinya itu elek, bahas takdir itu bahaya, Mas. Karena kalau bahas takdir nanti terus menyalahkan realitas kan. Ya. Padahal Mas, ini tak ceritani, ini penting ya. Tanda bahwa kita mulai sakit jiwa itu apa, Pak? Ya, Saya mulai sakit jiwa itu apa? Nah, gini. Kalau kita merasa bahwa realitas tidak ramah dengan kita, berarti mulai sakit jiwa. Yang jadi problem kita itu sebenarnya ditekan, Mas. Jadi problem kita itu kalau emosi itu satu ditekan, yang kedua dilampiaskan. Itu sama-sama bermasalah ini. Yang benar nggak diapa-apain, dibiarkan, diterima apa adanya, itu namanya qanaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sufi, kita kembali lagi tim Rumat ngaji Rumi sebagai terap. Di episode kali ini kita akan membahas tentang syair Rumi yang menceritakan tentang seorang saudagar kaya, Pak. Ya. Dan saudagar kaya ini diceritakan dalam Masnawi dia akan pergi ke India. Nah, ketika perjalanan ke India, dia menjanjikan kepada para pelayannya untuk sebuah hadiah, termasuk burung kakak tua yang dia miliki. Kita langsung bacakan syairnya aja. Saudagar pemurah hati itu bertanya pada setiap pelayan dan celirnya, katakan segera apa yang ingin aku bawakan untuk kalian. Satu demi satu mereka mengungkapkan keinginannya. Si pemurah hati itu memberi janji kepada mereka semua. Ia pun bertanya pada burung kakak tua, hadiah apa yang kau inginkan dari India? Katanya, saat kau melihat burung kakak tua di sana, jelaskanlah keadaanku. Katakan, di sana ada burung kakak tua yang sangat merindukan kalian dari ketentuan kodok langit. Ia terpenjara dalam penjara kami. Ia mengirimkan salam buat kalian dan meminta keadilan, dan sekalian memohon arahan dan petunjuk. Katakan, apa adil jika jiwaku terenggut di sini disebabkan kerinduan yang begitu dalam baik kepada kalian, mati dalam keterpisahan? Apa layak jika aku terjerat dalam keterpenjaraan sementara kalian menari-nari, kadang di atas rumput hijau dan terkadang di atas pohon rimbun? Apa seperti ini kesetiaan seorang kawan? Aku terpenjara dalam sangkar sementara dirimu berada di taman mawar. Ini seperti ya, kalau kita lihat di sini kan ada kakak tua yang dalam sangkar, dan dia memohon untuk mengatakan pada saudagar ini untuk mengatakan kakak tua yang bebas di sana di India, Pak. Ditakwil dulu, Pak. Ya, ini ceritanya tentang kakak tua yang merasa terasing, ya. Keterasingan. Jadi dia membandingkan dirinya dengan kakak tua yang ada di India yang bisa bebas, ya. Bisa terbang ke sana kemari. Nanti disebutnya bisa nari-nari kadang di atas rumput hijau dan terkadang di atas pohon rimbun. Tapi begini Mas Bante, orang itu merasa terasing karena dia merasa bahwa tidak punya teman. Misalnya kakak tua ini kan disangkar, ya. Sangkar. Lalu dia merasa terasing. Padahal kalau kita bicara tentang hakikat, nggak ada orang terasing. Oh gitu? Ya enggak, ya kan selalu bersama Allah. Iya. Jadi orang yang menyadari betul kehadiran Allah dalam hidupnya itu enggak pernah merasa terasing. Dan memang enggak perlu kita merasa sendiri. Maksud saya begini, kalau memang harus sendiri ya sendirilah. Kalau memang harus, kalau ada teman ya dinikmati juga, ada temennya ya dinikmati, kalau sendiri ya dinikmati gitu. Hidup itu sebenarnya kan harus begitu ya. Mas Fatih kan nggak bisa maksa orang temenin aku gitu kan, nggak bisa. Nah, bisa nggak? ya kalau minta bisa. Ya kalau kan minta bisa enggak. Kan maksa nggak bisa. Atau terpaksa akhirnya orangnya. Ditemani orang terpaksa enak apa enggak? Ya nggak enak. Nggak enak. Jadi artinya di situ kita harus memahami bahwa keterasingan itu sebenarnya muncul karena ego. Kalau ego bisa sendiri. Ego bisa. Ya, jadi kalau ego itu kalau dalam tasawuf itu sebut nafas kolbiyah. Nafas kolbiyah itu bisa merasa sendiri kalau nggak ada ego lain. Jadi ego itu baru tenang kalau ada ego lain.
Atau ego itu baru marah jika ada ego lain. Jadi ketika ego berhadapan dengan ego, nafas kolbiyah ketemu dengan nafas kolbiyah, itu yang muncul adalah bisa seneng bisa susah. Ya. Kalau ego yang menemani nyeneng ke hati ya seneng. Ego yang menemani nggak nyeneng ke hati ya susah. Namanya itu. Jadi ego itu berdinamika. Ditemenin ya bisa baik, nggak ditemenin ya bisa baik. Sebenarnya berdinamikanya begitu. Ego kolbiyah loh ya. Ya. Tetapi kalau ego ruhaniyah itu enggak. Karena ego ruhaniyah itu kan kesadaran kesatuan. Jadi dia nggak pernah sendiri. Ya ini contoh ini contoh sederhana, ini contoh yang gampang. Misalnya Mas Fatih merasa sendiri, tapi sebenarnya sendiri nggak? Enggak. Coba sederhananya, Mas Fatih sadari nafas. Bukankah Mas Fatih sedang berkomunikasi dengan semesta? Ya. Iya enggak sih? Ya kan maksudnya kan sedang waktu tarik nafas sedang berkomunikasi dengan pohon-pohon yang hijau itu kan. Kan Mas Fatih transaksi kita ya kan itu kan hubungan komunikasi, hubungan transaksi kan. Mas Fatih memberi karbon dioksida, sana memberi oksigen kan gitu. Itu kan sebenarnya komunikasi. Cuma orang itu terjebak di dalam kata. Ya, orang itu terjebak di dalam kata-kata seakan-akan komunikasi itu harus kata-kata. Padahal yang punya kata-kata itu ego. Ya, yang punya kata-kata itu ego. Nah sehingga nanti munculnya dia kalau nggak ada orang lain, nggak ada ego lain, dia merasa sendiri. Padahal dia nggak pernah sendiri. Wong kita itu berdialog terus sama. Makanya saya kan sering ya menganjurkan kita untuk bersilaturahmi, ya kan? Silaturahmi itu bisa ego dengan ego. Mas Fatih datang ke rumah saya, kan ego ya, kan ketemu saya sebagai ego, Mas Fatih sebagai ego, Mas Fatih ketemu. Tapi sebenarnya tidak harus begitu, tidak harus. Silaturahmi itu tidak harus dari ego ke ego. Kita bersilaturahmi dengan diri kita sendiri itu bisa. Makanya saya sering menganjurkan ya kalau tidur ngobrol dengan jantungmu loh. Ya kan? Kalau mau tidur ngobrol dengan lambungmu. Kalau mau tidur ngobrol dengan ginjalmu, dengan livermu. Itu kan sebenarnya bersilaturahmi dengan diri. Jadi kalau Mas Fatih pas sendirian nggak usah merasa terasing, maksud saya gitu. Ada banyak yang bisa kita ajak komunikasi. Ya paling sederhana itu nafas. Mengajak berkomunikasi nafas kita, mengajak berkomunikasi tubuh kita. Kalau memang pas harus sendiri gitu, Mas. Jadi kalau pas sendiri nggak usah menderita. Kalau ada orang banyak ya nggak usah menderita juga. Ya sudah ngobrol aja. Kalau ada orang ya ngobrol, nggak ada orang ya dinikmati obrolan kita dengan diri kita. Ya. Mas Fatih sebenarnya ngobrol terus sama dirinya. Ya harusnya sih ya. Iyalah, di pikiran kan ngomong terus. Ya. Nah, di sini kan ngomong-ngomongan terus ya, ngobrol. Jadi sebenarnya diri kita Mas Fatih ya, itu kan banyak diri. Saya sering cerita ya, Mas Fatih sebagai mahasiswa, itu kan diri Mas Fatih. Mas Fatih sebagai terapis, itu kan diri yang lain. Delalah ada pasien minta diterapi pas Mas Fatih kuliah. Diri Mas Fatih yang mahasiswa sama diri Mas Fatih sebagai terapis berantem ya. Di sini berantem kan. Wah ini piye ini. Di kampus minta terapi. Tapi kalau nggak terapi nggak dapat uang kan. Kan berantem kan, pikirannya Mas Fatih berantem dengan pikiran Mas Fatih yang lain. Berantem yang macam itu loh Mas, yang bikin kita menderita sebenarnya. Yang banyak membuat kita menderita itu bukan berantem sama orang. Berantem antara ego diri kita. Ya ini nanti kita cerita ini, saya cerita kakak tua ini. Dia itu sebenarnya kan berantem dengan pikirannya sendiri kan. Dia pikirannya kok saya di dalam sangkar ya gitu. Kok teman-teman saya kakak tua di India kok bisa bebas gitu. Ya mereka enak bebas. Nah, terus dia nyalah ke takdir kan ini. Ini ketentuan langit kok kayak gini. Ya toh saya harus terpenjara di dalam penjara gitu. Itu menurut kakak tua. Jadi dia kira-kira berantemnya sama siapa, Man? Sama dirinya sendiri. Sama pikirannya sendiri. Tapi dia menenangkan dengan membandingkan kesudagarnya itu. Iya, seakan-akan nanti kalau nanti burung kakak tua yang ada di India itu memberi validasi terus nyakeni gitu, tahu nggak nyakeni? Iya ya, kasihan kamu ya. Orang itu kan senengnya digitukan ya Mas. Dikasihani atau divalidasi kalau orang sekarang. Jadi tapi itu memang ya tidak salah gitu, itu enggak salah. Tapi kalau terus begitu sampean repot. Berarti nanti sampean bahagia harus ada validasi dari orang lain kan. Ya kalau ada yang validasi, kalau nggak ada. Nah jadi ini si kakak tua ini merasa menderita. Nanti ujungnya sebenarnya apa coba? Karena membandingkan dirinya, membandingkan takdirku dengan takdirnya. Mas Fatih membandingkan takdirnya Mas Fatih dengan takdirnya temennya Mas Fatih yang kuliahnya dibayari orang tuanya. Wah, bandingin kayak gitu menderita nggak? Ya menderita. Ya bisa menderita kan ya. Bisa aja. Jadi gini loh. Sebenarnya takdir, bahas takdir ini ya. Kan ini
kakak tua merasa takdirnya di dalam sangkar. Orang itu kalau bahas takdir tapi hatinya jelek, hatinya itu elek, bahas takdir itu bahaya, Mas. Karena kalau bahas takdir nanti terus menyalahkan realitas kan. Ya. Padahal Mas, ini tak ceritani, ini penting ya. Tanda bahwa kita mulai sakit jiwa itu apa, Pak? Ya, Saya mulai sakit jiwa itu apa? Nah, gini. Kalau kita merasa bahwa realitas tidak ramah dengan kita, berarti mulai sakit jiwa. Jadi Mas Fatih kalau sudah merasa begini ya, uripku kok ora enak ya. Nah, kok temanku nggak ada yang perhatian ya sama saya ya. Kok tetanggaku begini ya, kok dosenku begini ya. Mas Fatih kalau sudah mulai begitu, mulai nyalahkan mulai nyalahkan di dunia luar, itu harus sakit jiwa itu. Makanya Sigmund Freud tahu ya? Ya, Sigmund Freud. Nggak ada orang sehat sebenarnya. Sehat jiwa itu nggak ada, semua orang sakit mental. Cuma nganunya berbeda-beda levelnya. Nah, mulai levelnya mulai agak kelihatan levelnya apa ketidakseimbangan jiwa itu mulai muncul tuh ketika dia mulai merasa bahwa dunia nggak ramah sama kita. Dunia nggak adil sama kita. Ya, ini kayak kakak tua ini. Ini tanda-tanda dia mau sakit jiwa itu. Ketika dia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Makanya orang itu kalau bahas takdir, misalnya gini, wong hatinya elek. Mas Fatih ini hatinya, misalnya ada temannya Mas Fatih hatinya jelek, egois lah dia itu. Yeah. Lalu bahas takdir. Lalu ada orang nasihati, sudah kamu terima aja itu kan takdirmu ya. Itu kan nasihat baik kan? Ya, artinya baik. Ya, baik nasihatnya kan bener itu. Tapi karena dia egois, akhirnya dia nggak mau kerja. Ini takdir saya kok. Ya. Jadi kalau dinasihati orang tuanya, kamu itu mbok ikhtiar gitu, mbok kerja, mbok cari usaha apa gitu. Tapi karena dia memahami takdir dengan hati yang egois, akhirnya apa? Akhirnya ya ngapain udah takdir saya kayak gini. Mulane takdirku mesti bener Mas. Sing ora bener ku atine. Nah, tapi kalau orang hatinya sudah baik ya, dia ini orangnya nggak egois lagi. Ketika dia diberitahu oleh seorang kiai, sampean kudu nerimo takdir. Orang kayak gitu kalau hatinya baik justru nak usaha tenanan Mas. Iya bener, dia justru kalau ikhtiar sungguh-sungguh, tetapi ikhtiarnya dengan kedamaian, rileks gitu, ikhtiarnya rileks. Kan ada orang ikhtiar dalam keadaan hati yang kacau, misalnya orang sakit ya. Orang sakit itu ada yang berobat, tapi yang dorong itu kecemasannya. Dia cemas terus berobat. Berarti dia yang berobat yang dorong apa? Kecemasan. Iya. Dia berobat yang misalnya mendorong kemarahan. Misalnya orang gulanya tinggi. Ya, misalnya gulanya tinggi. Nah, tiba-tiba ketika gulanya tinggi, dia marah karena loh saya sudah diet. Nyononya ini kok gula saya tinggi terus ya. Nah, gitu ya. Iya. Nah, kalau dia begitu kan dia terus berobat. Nah, yang mendorong berobatnya itu apa? Rasa marahnya. Rasa marahnya itu. Nah, berarti berobat didorong oleh rasa marah. Berarti bensinnya kan marah, Mas. Nah, saya ngancani setan berobat ya gitu. Tapi ada orang berobat itu dia dibilang bahwa sakit itu takdir Allah. Nah, iya. Hatinya damai ya. Lalu dia berobat bukan demi nyalahin siapa-siapa, demi mencari takdirnya Allah. Takdirnya Allah piye gitu. Maka dia berobat di dalam kedamaian. Jadi sebenarnya kalau kita mau membahas ini, membahas tentang takdir, takdir itu kalau mau membahas itu hatimu apik sih. Kamu baik dulu hatimu, niatmu baik dulu, baru bahas takdir. Nah, bahas takdir berarti wong atine elek ya berat. Nanti kalau misalnya kayak muridnya saya Siti Jenar itu, kan bahas semua ini adalah dari Allah gitu ya. Wah, istrinya orang dikira istrinya dia, ya karena atine elek kan semua milik Allah gitu. Jadi istrinya orang dikira miliknya dia, ya karena atine elek mau. Ya sama kayak misal nih, dua orang sama-sama kita katakan apa? Sales lah ya. Sales ya. Misalnya satu ini dia laku banget salesnya. Yang satu ini dia lagi mandek lah, lagi macet lah gampangnya. Nah, yang lakuin nih ngomong namanya takdir kadang gini. Kadang kan sing yang mandek ini kan takdir kok ngene, foto-foto sama-sama sales kok beda rezeki kan gitu. Iya, jadi sebenarnya takdirnya podo, tapi rasanya beda. Jadi makanya itu nek sampean menderita aja nyalahke takdir, itu karena hatimu dhewe. Bukan nyalahkan takdir. Nah, ini jadi sebenarnya orang itu mulai merasa menderita ketika membandingkan diri dengan orang. Misalnya ini kakak tua dia menderita. Kakak orang itu, misalnya kakak tua kan di dalam sangkar ya, kan dia merasa menderita nih. Dia melihat kakak tua yang ada di India bebas, bisa terbang kemana-mana, bisa main di atas rumput. Tapi uangku nek atine elek. Kakak tua ini nek atine, saya dulu pernah diceritain abah ya, guru saya. Uangku tergantung atine mir. Nah, pripun bah? Contohnya begini.
kalau ada burung di dalam sangkar, lalu ada burung lain yang melihat dia di dalam sangkar, kan di dalam sangkar kan enak, kan diwenehi mangan, iya enggak? Iya. Kan kalau burung di dalam sangkar kan tuannya ngasih makan, ngasih minum, nggak usah kerja kan? Yang merawatnya. Ya nggak usah kerja kan? Nah, burung yang bebas kan meri. Meri, wah enak men sampean, ra usah kaya aku loh. Besok harus datang ke sana, harus terbang ke sini cari makan. Kamu kok enak sekali di sangkar tinggal dikasih makan. Jadi dia kan membandingkan dengan itu, yang dilihat kan enaknya. Iya. Nah, yang di dalam sangkar juga meri kepada yang di luar. Kamu enak bisa terbang kemana-mana, sedangkan aku di sini terus loh. Padahal yang bebas melihat ini enak, yang di dalam sangkar melihat yang bebas enak. Jadi yang enak sebenarnya yang mana coba? Yang enak itu sebenarnya yang nerima. Yang terima dia. Iya, jadi yang ya memang saya masih di dalam sangkar ya sudah. Saya terima, saya nikmati ini apa adanya. Yang di luar juga gitu. Sebab kalau kita membandingkan, orang itu membandingkan kan kecenderungannya itu begini Mas. Ingin apa namanya? Dapat alasan bahwa misalnya gini. Ini burung di dalam sangkar ini ya. Dia itu kan marah. Ya. Dia kan ingin diakui kemarahannya. Maksudnya kepengen dibenerke. Jadi salah satu sifat manusia ya, hampir semua manusia itu kepengen tidak disalahkan, betul ya? Semua orang itu kepengen dibenerke Mas. Bahkan orang salah sekalipun. Orang salah sekalipun itu tetap kepengen dibenerke. Dan itu salah satu keinginan. Jadi ego itu selalu ingin dibenarkan. Nah, sehingga ketika seseorang itu marah, kakak tua marah, itu sebenarnya biar kakak tua yang ada di sana itu memaklumi kalau dia itu marah gitu. Itu tadi yang dia, layakkah aku terjerat dalam keterpenjaraan sementara kalian menari-nari. Itu kan dia ingin mencari alasan tentang ketidakbahagiaannya dia. Dan kita Mas, kalau ingin mau mencari alasan untuk tidak bahagia banyak sekali Mas. Mas Wati coba saya suruh, Mas Wati tidak bahagia, cari alasan tidak bahagia, banyak sekali kan? Banyak. Kuliah banyak tugas loh, banyak itu. Iya. Wah, apa tugas apa namanya SPP kurang sekian. Apalagi, wah kalau mau cari alasan banyak sekali, ya toh. Tapi sebenarnya sama, Mas Fatih kalau mau mencari alasan kebahagiaan juga banyak sekali sih. Nah kita tinggal milih mau cari alasan bahagia apa mau cari alasan tidak bahagia, itu bebas aja sih. Karena orang selalu punya alasan. Misalnya saya merasa nggak bahagia, saya mudah sekali menemukan alasan, Mas. Gimana saya harus bahagia? Saya keadaannya begini. Selalu mudah. Tetapi juga mudah juga kalau saya pengen nyari alasan bahagia. Masa Ustadz? Iya bener. Coba sampai nafas itu bisa jadi alasan bahagia loh. Ya bisa. Iya kan? Alasan kita masih itu. Oh, sekarang itu bisa. Kan karena kita bernafas. Iya bisa bernafas kan. Misalnya kita masih bisa bernafas begini, menikmati nafas masuk, inhalasi keluar. Itu bisa jadi alasan untuk kita bahwa kita ini ternyata hidup ya gak elek-elek banget lah gitu. Tetapi kalau kita ingin cari alasan ketidakbahagiaan selalu nemu. Dan kan selalu nemu. Dan orang yang paling cerdas mencari alasan ketidakbahagiaan, mereka yang paling tidak bahagia. Yang paling menderita ya orang seperti itu ya. Dan orang yang paling cerdas mencari alasan bahagia, dia yang akan bahagia. Wong coba ya Mas Fatih lah. Mas Fatih kan di kelas berapa orang? Ya kalau sekarang 10 orang ya, satu angkatan. Itu kan secara realitas di kampus ya, di kampus loh ya, di realitas di kampus kan sama Mas realitasnya, dosennya podo ya toh, ya. Tugasnya ya sama, ya kan tugasnya ya sama. Tapi mengapa ada yang menderita, ada yang tidak? Karena yang satu menemukan alasan ketidakbahagiaan, yang satu menemukan alasan kebahagiaan. Jadi sebenarnya itu begitu hidup. Jadi kalau kita selalu membanding-bandingkan orang lain seperti itu, kan seakan-akan yang membuat bahagia itu objeknya. Ya kan misalnya burung kakak tua ini dia melihat kebahagiaan itu kalau aku di luar sana sangkar. Ya kalau aku bisa merdeka, bisa terbang kemana-mana yang aku suka kan gitu. Itu menurut kakak tua ya. Tapi menurut kakak tua yang di luar sana mungkin beda pikirannya. Aku bahagia nek iso mangan terus tanpa usaha yang niku mau ya kan. Nah jadi sebenarnya realitas itu sama sekali Mas, saya boleh bilang gitu, sama sekali tidak menentukan kebahagiaan. Bahwa menentukan kesenangan itu ya, tapi nek kebahagiaan tidak. Karena kebahagiaan itu selalu dari dalam, nggak pernah dari luar. Kalau dari luar namanya seneng. Jadi kalau Mas Fatih beli buku baru lalu seneng, namanya seneng, bukan bahagia Mas. Kalau bahagia itu sifatnya adalah kita
kebahagiaan itu berasal dari dalam diri, bukan berasal dari luar diri. Itu kebahagiaan. Nah, jangan sampai kita lalu seperti ini, seperti siapa itu? Kakak tua yang ada di dalam sangkar, yang dia mengukur kebahagiaan itu di luar sana. Karena orang lain. Jadi kalau dia berubah gini-gini, kalau saya dapat begini-begini, saya baru bahagia. Enak kamu ya, gitu. Maka biasakan diri kita, ya, membiasakanlah. Jangan ojo dibiasakan banding-bandingnya awake gitu loh. Ya satu saat tertentu memang itu otomatis Mas. Ya itu kadang-kadang otomatis ya. Mas Fatih ya, ketika nilai keluar, ujian lalu nilai keluar, itu kan otomatis banding kan? Ya kan otomatis sama teman. Iya kan mesti banding. Oh dia dapat A, aku dapat AB, aku dapat A plus, dia dapat B ya. Nah kan itu kan dibanding-bandingnya selalu. Nah sebenarnya membandingkan seperti itu nggak masalah ketika nggak larut ke emosinya. Jadi kalau membandingkan itu berhenti di logika itu nggak masalah Mas. Jadi kalau kita membandingkan orang, dia berhenti di logika, nggak larut di dalam emosi itu nggak masalah. Repotnya itu kalau membandingkan lalu larut ke emosi, dan seringnya begitu. Makanya sebelum larut di emosi, nah kalau di tasawuf Indonesia langsung sadari nafas. Langsung tarik nafas, lalu rasakan rasa nggak enaknya. Kan misalnya, atau rasa enaknya loh Mas, bukan rasa nggak enak loh, rasa enaknya juga. Misalnya Mas Fatih dapat A plus, temennya dapat B, ada muncul rasa enak ya? Ya ada ya kan, muncul, diakui ada enak. Nah rasa enak ini dibiarkan apa adanya, nggak usah nggak usah berusaha ditekan, nggak usah berusaha dihilangin, nggak usah, biarin aja, nanti kan dia larut sendiri. Sebaliknya sama, ketika Mas Fatih dapat A, yang lain dapat A plus, ada rasa nggak enak ya. Nah, karena banding kita tadi kan membanding, kan iya secara otomatis itu manusia itu kan egonya memang dibuat untuk dualitas, untuk bersaing, untuk berkonflik, itu otomatis. Tapi jangan larut. Nah ini Mas Fatih merasakan nggak enaknya, dibiarkan apa adanya. Nanti kan larut sendiri. Yang jadi problem kita itu sebenarnya ditekan Mas. Jadi problem kita itu kalau emosi itu satu ditekan, yang kedua dilampiaskan. Itu sama-sama bermasalah ini. Yang benar nggak diapa-apain, dibiarkan, diterima apa adanya, itu namanya qanaah. Jadi bukan dibenerin, bukan disalahin, atau bukan ditekan, bukan dilampiaskan. Cuma seringnya itu teman-teman itu menyadari diterima aja apa adanya, itu dilampiaskan. Memaknainya, padahal sama sekali tidak. Itu pelampiasan itu buruk, paling buruk malah. Oh gitu. Bukan yang malah ditekan yang paling buruk. Enggak, kalau ditekan yang rugi dirinya sendiri. Kalau dilampiaskan yang rugi orang lain juga. Oh iya. Ya misalnya saya marah, lalu marah saya tekan. Saya menekan kemarahan ya. Yang rugi kan saya sendiri. Mas Fatih nggak rugi kan? Ya kan Mas Fatih nggak tahu kalau saya marah, wong saya tekan. Tapi kalau saya lampiaskan, ya saya jadi panas liver saya. Jadi orang itu kalau marah yang panas livernya Mas. Orang kalau marah setiap hari marah itu banyak sel liver mati. Banyak. Apalagi orang marah terus nggak tidur, wah itu repot. Karena kalau orang tidur jam 11 sampai jam 1 malam dia tidurnya lelap, itu sel-sel diganti oleh tubuh. Jadi misalnya di limpa ada yang mati, itu diganti jam itu malam. Makanya orang kalau sudah pemarah tapi nggak tidur, itu selnya rusaknya cepat. Nah, orang cemas yang rusak kan lambung sama limpanya. Terus cemas nggak tidur dia. Padahal kalau dia tidur, rusaknya lambung dan limpa diganti waktu tidur. Sudah cemas nggak tidur pula. Nah, nanti jadi makin buruk. Nah, jadi kan yang rugi saya kalau saya marah. Iya. Terus saya lampiaskan, Mas Fatih kena saya damprat, kan Mas Fatih yang rugi juga. Maka sebenarnya mengolah emosi paling buruk itu melampiaskan, Mas. Paling buruk karena yang rugi dirinya dan orang lain. Kalau diempet yang rugi dirinya. Ya paling bagus ya jangan diempet, jangan dilampiaskan. Diterima nanti. Diterima. Oh iya saya marah. Itu dibiarin aja, nanti kan hilang. Jadi gini Mas. Ini kalau kita bicara energi atau bicara ruh ya, namanya ruh itu energi. Namanya kalau dalam Sirul Asrar itu ruhul jismaniyu. Kalau dalam bahasa pengobatan itu namanya chi, atau ruh itu ngalir. Jadi sebenarnya marah itu adalah energi yang nggak ngalir karena dilawan. Jadi harusnya dia ke sana. Misalnya ya, ini titik liver itu dari sini, dari kaki naik ya, sampai ke atas ya. Ini harusnya dia ngalir Mas.
Nah, suatu ketika kita ditolak. Mas Fatih harusnya dapat job sekian, tiba-tiba dibatalin. Ya kan, Arab seneng terus dicegati tuh. Iya. Kan marah itu. Marah itu terjadi karena energinya nggak ngalir. Jadinya terjadi penolakan. Nah, terjadilah yang disebut kemarahan. Jadi kemarahan itu sebenarnya macetnya energi gitu loh. Energi mau ngalir tapi dilawan. Nah, terus macet, jadinya marah. Nah sehingga lalu bagaimana kalau penolakannya dibuka, kayak tadi menerima qanaah, kalau bahasa tasawufnya dibuka dia ngalir. Ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya semua itu energi. Kemarahan itu energi, kecemasan itu energi, kesedihan itu energi, kejengkelan semua energi. Cuma energi yang nggak lancar. Secara fisik jadinya penyakit, secara fisik ya, jadinya penyakit. Misalnya kalau orang energi pankreasnya nggak lancar, energi limpahnya nggak lancar, penyakitnya diabetes. Itu di dalam fisiknya. Nanti di emosinya, energi nggak lancar itu munculnya emosi itu. Emosi. Nah biasanya kalau macetnya terlalu lama, itu yang terjadi itu aku kepengen gak sedih tapi kok sedih ya. Nah gitu Mas. Mas Fatih pernah nggak mau memaafkan orang tapi nggak bisa? Aslinya mau gitu ya. Misalnya ada orang mendolimi kita lah menurut kita ya. Lalu pikiran kita sudah memaafkan, tapi kok nggak bisa, kok hati saya tetap nggak enak ya. Ya masih ada gambarnya dadanya masih sesek. Dadanya masih sesek, perut masih mual itu karena energinya nggak ngalir. Makanya kalau di Gria Sehat itu kan di tempat kita ini kan bekam itu bisa mengobati kemarahan. Maksudnya mengalirkan energinya. Pemijatan juga begitu, bisa mengalirkan energi. Jadi kalau kita dipencet di sini misalnya nanti energinya jadi lebih lancar gitu. Nah itu cara fisiknya, tetapi yang cara paling indah sebenarnya spiritual, menerima apa adanya. Dengan qanaah tadi. Ya jangan qanaah dengan cara tidak denial. Denial itu menolak. Jangan menolak bahwa kita marah itu kita terima, ya saya memang marah gitu. Jangan kepengen aku mau nesu, jangan. Itu namanya kamu menekan ke dalam. Dan jangan dilampiaskan, berarti mau nyebar telek sing nenek cara nyebar bau busuk mau keluar, ya buruk sama buruk. Biarin apa adanya, nanti dia hilang Mas. Karena energi itu menjadi tidak lancar kalau ditolak. Kalau diterima dia ngalir. Itu kayak ini loh, kayak air banjir ya. Terus kita tolak, nggak boleh kamu sini, nggak boleh kamu sini. Kalau terlalu lama kan membludak. Yes, jebol juga. Nanti jadi bau kenceng, dada sesek itu ya itu sudah mengalir kemana-mana energinya itu. Nanti kalau diterima buka, ngalir dia. Cuma orang itu nggak berani buka karena wah ini nggak boleh ini. Nah, sehingga itu tadi. Nah, jadi ini sebenarnya secara terapeutik ya cerita tentang kakak tua ini sangat baik bagi kita. Jadi pertama apii atine se. Jangan membandingkan ke orang. Jangan terlalu banyak membandingkan realitas dirinya dengan orang lain. Karena itu membandingkan saja sejak awalnya itu bisa nggak bagus Mas. Orang membandingkan sejak awalnya itu kan sebenarnya ketidaknerimaan, nggak qanaah. Kalau segera disadari sebenarnya gampang sih. Kalau segera disadari. Jadi misalnya gini, kan kadang-kadang ingin membandingkan kan otomatis Mas ya. Iya. Misalnya Mas Fatih sedang badannya greges, kan otomatis muncul kok wong kae kok orang greges. Kadang-kadang muncul. Nah sebelum emosinya muncul, Mas Fatih kalau sudah menyadari dulu, oh aku harap banding itu mbok sadari toh. Kamu sadari saja, kamu pejamkan mata, lalu kamu sadari, aku pengen banding gitu. Nanti itu hilang sendiri. Gitu. Oh iya, itu nanti begitu tekniknya. Ya tentu bukan ini malah mencari sebuah yang membahagiakan dirinya. Iya, malah nyari validasi, mencari alasan bahagia di luar. Nah, gitu. Misal kayak tadi kan ketika kita sudah terlanjur membandingkan ya. Terlanjur membandingkan. Aku sakit nih, nggak kayak yang lain bisa kerja, bisa sakit nggak bisa kerja. Atau enggak kita emang harus menyadari itu dulu. Aku sedang membandingkan, atau lebih baik kita sakitku ini karena aku emang butuh istirahat gitu Pak. Gini. Yang mana dulu Pak? Gini, itu nggak penting. Itu nggak penting. Nggak penting. Jadi gini tekniknya. Apapun yang terjadi diterima. Misalnya gini contoh, kan tadi pilihannya satu, apa tadi? Kita menyadari bahwa aku sedang membandingkan. Atau kita segera memutarbalikkan perbandingan tadi. Sakitku ini karena lelahku. Gitu. Kan Mas Fatih pasti kan bingung, aku pakai cara yang mana ya? Pakai cara yang ke kiri apa ke kanan ya? Ya bagusnya yang mana gitu. Ya nggak penting. Yang penting Mas Fatih bingungnya tadi, bingungnya ke kiri apa ke kanan itu. Disadari bingungnya. Jadi Mas Fatih kan bingung. Saya
membandingkan dengan orang atau membandingkan dengan diriku sendiri ya itu. Iya toh? Iya. Kan bingung. Diterima bingungnya. Terima bingungnya malah. Iya, terima bingungnya. Ini contohnya begini ya, yang sederhana Mas ya. Ini contoh sederhana yang gampang dipahami. Misalnya ada ibu-ibu datang ke saya. Suaminya selingkuh. Ya kan? Kan dia bilang ke saya, bingung Ustadz saya. Gimana Mbak bingungnya? Ini saya terusin apa saya cerai aja kan gitu. Loh, maksud saya nasihati, cerai aja Mbak. Monggo saya dikira saya yang pengen ya. Kalau atau saya bilang lanjutin aja Mbak. Ya itu bukan hak saya nggak boleh loh Mas kayak gitu. Iya kan, saya nggak boleh nyuruh dia pisah atau saya nyuruh dia lanjut, nggak boleh. Tugas saya itu begini Mbak, kan bingung ya, antara terus sama berhenti ya toh. Sampai bingung betul bingung. Nah bingungnya di mana? Bingungnya di sini Ustadz, bingungnya di sini. Nah itu bingungnya diterima. Jadi jawabannya bukan ke kiri ke kanan. Ya nanti Mas Fatih kalau jadi terapis gitu loh ya. Jangan nunjukin orang suatu arah. Jangan ngadilin dengan satu Jangan ngadilin orang. Misalnya Mas Fatih nanti ada ibu-ibu, saya cerai apa lanjut aja ya Mas Fatih gitu. Mas Fatih itu memang tahu bahwa yang benar-benar salah suaminya. Ya. Kan yang bisa jadi salah itu istrinya loh ini. Cerita istrinya. Itu cuma istrinya waktu ngomong sama Mas Fatih kan dia mesti pengen dibenerin kan. Iya. Nah iya. Jadi orang tentu bojone sing salah Mas Fatih. Misalnya ada ibu-ibu cerita sama Mas Fatih, mbak-mbak lah. Mas, suami saya itu selingkuh 3 kali. Dia nggak kerja. Gini-gini terus Mas Fatih secara otomatis benerin ibunya ini. Wah, kalau kayak gitu Bu, jenengan harus cerai. Padahal Mas Fatih itu nggak tahu, ternyata suaminya nggak gitu. Itu bahaya, terapis kayak gitu itu bahaya. Nggak boleh. Oh kamu lanjut, oh kamu ke kiri, kamu ke kanan. Tugas kita mengajak menerima. Tapi yang orang sering salah itu menerima, yang dianggap menerima itu menerima keadaan, itu yang keliru. Jadi misalnya ada istri tadi ya dengan apa namanya? Dengan kebingungannya tadi, terus yang diterima bukan suaminya, bukan terima aja Mbak suaminya apa adanya, bukan, nek kue angel. Iya. Bukan, yang diterima itu perasaan yang muncul. Jadi yang diterima itu diri kita. Ya, jadi yang diterima itu diri kita sendiri, bukan nerima orang. Menerima diri itu menerima pikiran kita, menerima bingungmu dewi, menerima kekecewaanmu, menerima kesedihanmu, bukan menerima yang di luar. Nah, nanti Mas Wati terjebak. Nah, terus tiba-tiba yang suaminya yang datang. Enggak kok Ustaz, saya itu kerja keras, saya itu enggak selingkuh. Suami saya itu, istri saya yang sak bener dia sudah punya selingkuhan. Dia pengen nikah sama dia, makanya pengen cerai sama dia. Mungkin bisa ngono loh Mas. Iya. Makanya enggak usah nasihati orang, enggak usah nasihati. Lanjut aja nikahnya. Selesaikan aja nikahnya, enggak boleh. Kecuali itu walinya Mas Fatih, itu beda Mas. Kalau Mas Fatih sebagai wali itu boleh usul kayak gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Yunya Mas Fatih punya begitu ya, ya Mas Fatih boleh karena Mas Fatih itu keluarga. Jadi kalau keluarga itu boleh secara syariat itu boleh. Jangan. Iya, jangan itu boleh. Tapi nek sampean jadi terapis ora apa-apa nek kok ngongkon. Ya memangnya lho, memangnya nek Mbak E misalnya pisah, sampean wani tanggung jawab nek ono apa-apa. Ora wani to. Atau Mbak E berlanjut, ora bahagia, sampean juga wani tanggung jawab ora? Yo ora mungkin. Dan memang bukan tugas kita tanggung jawab. Jadi kita itu ngajari qanaah. Ngajari menerima, yang diterima bukan orang lain. Bukan menerima suaminya, bukan menerima istrinya, bukan menerima mertuanya, bukan. Yang diterima diri kita sendiri. Kemarahan kita, ketakutan kita. Nah itu ya saya kira gitulah. Nanti yang teknisnya bisa kita lanjutkan kapan-kapan. Seharusnya kisahnya masih ada, kisah lanjut. Oh ya, besok dilanjutkan. Iya. Oke, mungkin cukup segitu ya teman-teman. Jadi kita ya harus menerima apa adanya ketika apakah kita ada di sangkar atau kita bebas di semesta seperti burung kakak tua ini. Jangan kita banding-bandingkan, kita sadari dulu apa yang kita miliki tadi. Kita disangkar atau atau bebas di sana, kita sadari dulu. Nah, ketika kita sadari dulu, pasti kita akan terbuka pintu qanaahnya tadi. Ya, terbuka pintu penerimaannya tadi. Ya. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.